Halo Gemini, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading ya, pesan semesta buat kamu di bulan Juli. Tapi ingat nggak akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venusnya Gemini. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya ya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading, coaching, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ya, ataupun list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat ya pesan semesta untuk kamu di bulan Juli ya, untuk zodiak Gemini ya, Sun, Moon, Rising, Venusnya Gemini. Ambil yang resonate aja ya. Oke, di sini kita punya Page of Wands ya. Aku rasa di sini ada energi semangat nih yang kamu bakal rasain ya, semangat untuk melakukan sesuatu ya, entah ini dari pekerjaan ataupun mungkin dari dalam dirinya kamu yang sebelumnya mungkin kamu lagi malas-malesan, nggak mau gerak, nggak mau ngapa-ngapain. Nah di sini tuh kayak ada energi semangat lagi gitu loh. Ada sesuatu yang mungkin menginspirasi kamu atau memotivasi kamu untuk melakukan suatu tindakan gitu. Dan untuk beberapa orang mungkin kamu akan mendapatkan pekerjaan ya, kalau yang lagi cari pekerjaan gitu ya. Jadi berita bagus di pekerjaan di sini atau di karir seperti itu. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang mungkin akan melakukan perjalanan di sini, petualang gitu ya, petualang perjalanan, bukan petualang cinta ya, tapi kayak lebih mungkin kamu ingin jalan-jalan kemana gitu loh ya, yang berbau-bau petualang gitu ya. Jadi kamu tuh jalan-jalan bukan jalan-jalan aja gitu, tapi sambil petualang ya. Contoh nih, mendaki gunung, ke alam, kemana gitu, tapi kamu ada pelajaran yang kamu pelajari di situ gitu. Jadi bukan cuma sekedar hangout atau jalan-jalan doang, enggak gitu ya, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi di sini. Oke, kalau masalah keuangan ya, ini justru minta kamu untuk berhati-hati dengan keputusan yang impulsif gitu. Jadi jangan menggunakan keuangan seperti itu gitu ya. Jangan impulsif gitu loh dalam pengeluaran kamu. Oke. Kemudian kita lihat lagi di sini ada Seven of Wands ya. Mungkin ada tantangan juga untuk beberapa orang. Tantangan ya atau challenge di karir, nggak semua, mungkin beberapa aja. Kamu harus mempertahankan sesuatu yang itu memang hak kamu atau milik kamu, atau kamu memang harus mempertahankan posisi kamu, bisa gitu ya. Jadi ada mungkin ya di sini seseorang atau beberapa orang oknum gitu ya, yang coba di sini mungkin menekan kamu atau ingin menjatuhkan kamu gitu loh. Karena di sini Seven of Wands ini menandakan pertahanan diri ya, perjuangan. Jadi ada sesuatu yang kamu pertahankan, ada sesuatu yang kamu perjuangkan gitu. Jadi kamu mungkin akan menghadapi sesuatu problem gitu ya, atau tantangan gitu. Ya contohnya seperti yang aku bilang tadi, mungkin ada seseorang yang berusaha menyalahkan kamu, ingin menjatuhkan kamu gitu ya. Menjatuhkan kamu maksudnya menjatuhkan dari posisi kamu gitu loh. Bisa juga seperti itu gitu. Jadi di sini kamu harus berjuang, bertahan, mempertahankan posisi kamu gitu ya. Namun untuk beberapa orang kalau nggak di karir ya, mungkin di circle lingkungan bisa ya, mungkin kamu mempertahankan diri kamu gitu ya. Dan juga mungkin kamu menjaga batasan juga di sini dari orang-orang yang mencoba ingin menyerang kamu ya, ingin menjatuhkan kamu. Contoh nih, misalkan orang fitnah kamu, orang gosipin kamu, nggak bener kayak gitu ya. Nah di sini kamu harus mempertahankan prinsip kamu ya, atau mempertahankan harga diri kamu, atau mempertahankan yang kamu memang gak salah gitu loh, kamu memang benar gitu ya, seperti itu. Jadi jangan takut sendiri gitu ya. Dan juga mempertahankan diri dari lingkungan orang tersebut itu gak harus kamu melawan dia juga gitu, tapi membatasi diri kamu, koneksi kamu dengan orang-orang tersebut gitu. Oke. Bukan menghindari, bukan ya. Hal seperti ini bukan menghindari, enggak ya. Kalau kamu menjaga batasan ya dengan mereka
kamu batasin diri dengan mereka, orang-orang yang kamu tahu ketika kamu bertemu dengan orang seperti itu bikin kamu emosi, bikin kamu sakit hati aja. Nah itu bukan berarti kamu nggak berani melawan, tapi justru itu baik untuk diri kamu gitu, untuk mental kamu, untuk pikiran kamu gitu loh. Ya nanti lama-lama orang tersebut tuh akan berlalu gitu kalau kamu nggak meladeninya gitu loh. Dan kebenaran itu lama-lama akan terlihat sendiri gitu loh. Ya. Ibaratnya gini loh, diibaratkan ya kalau orang berbuat jahat itu kan apa ya istilahnya, apa ya, kayak itu loh ya, yang istilahnya apa ya, yang bau bangkai itu ya, kalau ditutup-tutupin lama-lama kan akan tercium juga gitu loh. Nah kebenaran pun juga seperti itu gitu loh. Jadi kamu tuh nggak perlu ngerasa harus melawan mereka gitu loh ya. Kalau ini yang dalam lingkungan yang seperti yang aku bilang ya, orang-orang yang nggak suka sama kamu, ingin menjatuhkan kamu, fitnah kamu gitu ya. Ini bukan lingkungan pekerjaan ya, tapi circle lingkungan kamu sendiri, pertemanan gitu ya, atau lingkungan kamu tinggal bisa juga seperti itu. Gitu. Jadi jangan nggak usah di ini gitu loh. Lebih baik kamu menjaga jarak, menjaga batasan dari mereka gitu. Buat batasan gitu. Ya menjauh aja, jauhi aja gitu loh. Nggak usah pusing-pusing gitu, jauhi aja gitu loh. Ya, karena itu juga bentuk dari pertahanan diri kamu gitu loh. Ya, batasi koneksi kamu gitu. Kalau nggak menyehatkan buat apa gitu loh. Oke? Kemudian di sini ada Ace of Wands. Nah, Ace of Wands di sini akan muncul peluang pekerjaan baru gitu. Atau mungkin di sini kamu akan terinspirasi ya untuk melakukan sesuatu ya, seperti yang bilang tadi di Page of Wands ini gitu. Ada kayak dorongan yang kuat gitu loh dari dalam diri kamu untuk melakukan sesuatu gitu. Sesuatu yang menyenangkan gitu loh untuk kamu lakuin gitu. Ya. Seperti itu. Dan aku juga ngerasa nggak semua ya, beberapa orang mungkin kamu akan membuka bisnis usaha sendiri di sini ya, gitu, punya rencana lah gitu, ya. Dan di sini mungkin kamu akan action di situ gitu, akan mulai action gitu loh di bulan Juli ini, gitu. Kemudian kita lihat dari oracle-nya, dan aku juga ngerasa di sini ya. Gak semua ya, mungkin beberapa orang aja disarankan ya untuk kamu tuh memiliki prinsip gitu ya. Pegang prinsip kamu, jadi orang itu jangan pilih plan ya. Kamu harus punya prinsip hidup di sini ya. Seperti itu. Jadi jalani hidup kamu itu sesuai dengan standar hidup kamu sendiri gitu ya, bukan standar hidup orang lain. Ya, dan jalan dengan pikiran kamu sendiri, bukan jalan dengan pikiran orang lain. Dan pegang janji ya, pegang prinsip kamu itu gitu. Kemudian di sini ada in the new future ya. Oke, untuk beberapa orang di sini message buat kamu lagi, buat pesan buat untuk kamu tuh dalam waktu dekat ya, dalam waktu dekat ini mungkin sesuatu yang kamu pertanyakan atau sesuatu yang kamu tunggu itu akan terjadi ya. Jadi kamu nggak menunggu waktu lama lagi. Kemudian di sini ada romance ya, mungkin ini berkaitan dengan percintaan, maybe ya. Jadi kalau kamu menunggu apakah akan ada seseorang yang datang menghampirimu, ataukah ada peluang kesempatan kamu dapat pasangan ya, kekasih, pacar. Nah ini aku rasa akan ada ya dalam waktu dekat ini seseorang yang mendekat ke arah kamu ya, karena Ace of Wands ini juga peluang kesempatan gak hanya di karir ya, bisa juga di relationship atau percintaan gitu. Kemudian kita lihat lagi di sini ada yes ya. Yes, kamu diminta untuk ya terima aja yes gitu ya jawabannya gitu. Gak usah menolak, diterima gitu apapun itu gitu ya.
Kalau misalkan pekerjaan baru ya terima aja gitu, karena ini semesta yang sediain buat kamu gitu ya, yang diberikan untuk kamu. Bahkan hubungan relationship pun di sini aku rasa memang kayak apa ya, kayak semacam mungkin ini yang kamu minta gitu loh sebelumnya, jadi ditersediain untuk kamu gitu. Dan untuk beberapa orang kamu diminta untuk membuat rencana ya untuk kehidupan kamu yang baru gitu ya. Jadi untuk masa depan kamu gitu ya, mulailah untuk membuat rencana, planning untuk hidup kamu gitu. Jadi udah saatnya kamu memulai kehidupan kamu yang baru gitu. Yang di belakang itu sudah lepas gitu ya, yang di belakang itu sudah nggak ada lagi gitu. Jadi kamu harus bergerak maju di sini gitu. Oke, jangan lagi menoleh ke belakang. Makanya di sini juga ada yes gitu loh. Ya, diterima aja gitu loh, karena ini udah jalan kamu. Kemudian di sini ada untuk percintaannya ya. Kita lihat dari Oracle Angels-nya. Single maupun berpasangan di sini. Okay, pay attention to the red flags. It is safe for you to love. Oke, rekonsiliasi tuh. Kamu itu punya peluang di sini ya, untuk kamu yang single, rekonsiliasi ya, ada romansa baru, hubungan baru ya, seseorang mendekat ke arah kamu. Cuman di sini ada ada pay attention red flags dan it is safe for you to love. Kamu masih belum merasa aman di sini ya. Kamu masih banderis gitu, kayak masih ada batasan gitu loh dalam diri kamu. Kayak masih ada rasa-rasa apa ya, takut, ragu atau kayak gimana gitu loh ya. Masih banyak red flag kamu di sini. Gitu. Jadi kamu harus perhatikan itu. Kalau misalkan kamu belum siap di sini untuk hubungan baru ya, coba deh kamu ini dulu, beresin dulu apa yang menjadi ketakutan kamu itu ya, apa yang menjadi apa yang membuat kamu tuh merasa tidak aman gitu loh, atau nyaman istilahnya gitu ya. Karena di sini kalau kamu di satu sisi kamu menginginkan orang baru ya, atau kayak menginginkan romansa gitu, menginginkan pacar misalkan ya, atau kekasih baru gitu ya, tapi kamu itu kayak seolah-olah membatasi diri kamu sendiri. Gimana coba ya, gimana seseorang mau datang mendekat ya, gimana cinta ingin hadir dalam kehidupan kamu, tapi kamu masih ada penolakan gitu loh ya. Jadi kayak kamu itu nutup gitu loh, nutup jalan kamu sendiri gitu loh. Padahal di sini ada peluang yang disediakan oleh semesta ya, dipertemukan dengan kamu. Kamu punya peluang, punya kesempatan gitu, tapi kamu masih banderis di sini gitu, masih batasin diri kamu gitu. Kayak masih ngerasa terancam gitu loh, kamu nggak safe gitu loh, nggak aman gitu, kamu masih merasa seperti itu gitu. Jadi kamu di sini harus bisa ya memaafkan masa lalu kamu gitu. Karena di sini juga ada open your heart gitu ya, yang bermakna open your heart itu membuka hati kamu gitu ya. Jangan karena kejadian masa lalu kamu menutup hati untuk selamanya gitu. Padahal di satu sisi tuh kamu pengen gitu, tapi hati kamu masih belum bisa, bukan hati kamu ya, kayak ada sisi dalam dirinya kamu tuh masih belum bisa terima gitu, belum bisa open gitu ya, atau hati kamu belum bisa terbuka gitu loh. Tapi keinginan ada gitu loh, gimana coba ya. Kamu harus perhatikan lagi ya di sini, sisi-sisi mana yang bikin kamu nggak aman, nggak nyaman, itu diberesin atau diselesain gitu ya. Bukan dilawan ya, tapi kayak diselesain. Contoh nih, kayak orang ya, orang itu kan ada yang apa istilahnya ya, fobia atau apa ya, yang misalkan takut ulet ya. Nah itu harus dihadapin biar nggak takut ulet tuh kayak gimana gitu loh, istilahnya kayak gitu loh ya. Jadi ini kamu juga perlu menghadapi itu gitu loh, agar kamu bisa merasa safe, merasa aman gitu ya, bisa membuka hati kamu lagi, menerima cinta yang akan datang ini gitu.
Kemudian kita lihat di sini, yang berpasangan, bottomnya ada new love, cinta baru ya di sini. Oke, yang berpasangan di sini, aku rasa sebelumnya mungkin kalian ada pertengkaran di sini yang aku lihat ya. Kalau yang berpasangan sebelumnya mungkin menjaga jarak, menjauh gitu ya. Tapi di sini akan ada rekonsiliasi antara kamu dengan pasangan kamu. Aman kok buat kamu di sini. Kamu perlu bicara ya untuk menyelesaikan masalah kamu. Jadi jangan menghindar gitu ya, jangan menghindar. Dan aku juga ngerasa pasangan kamu ini aman kok ya, aman buat kamu gitu. Dan kalau misalkan ini sempat break gitu ya, sempat kalian mungkin berpisah gitu ya, atau putus sebentar gitu ya, ini aku rasa dia ini kembali, ini mungkin ingin kesempatan dengan kamu, minta maaf tapi juga kesempatan gitu ya. Kalau sebelumnya mungkin sempat gak komunikasi atau sempat break gitu loh, menjauh, menjaga jarak, atau bahkan mungkin putus kalian, kayak ada tanda-tanda putus gitu loh ya, ada rasa-rasa putus kayak gitu. Dan dia kembali lagi di sini pada kamu ya. Namun untuk beberapa orang di sini kamu diminta untuk memperhatikan perasaan yang muncul gitu ya. Apakah kamu aman dengan dia? Apakah kamu itu merasa cocok dengan dia? Kalau enggak ya, walaupun kalian rekonsiliasi ya, kamu bisa aja gitu loh menyelesaikan hubungan ini. Yang jelas hubungan ini tuh ada kayak kata putus gitu loh. Kalau memang putus ya udah putus gitu. Kalau misalkan masih ada kesempatan baikan lagi, ya udah baikan gitu. Karena aku ngerasa di sini kalian tuh cuman ada problem doang gitu loh ya. Mungkin gak komunikasi, ada yang diblokir, kemudian blokirannya dibuka gitu karena rasa kesel, marah gitu ya, seperti itu. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami ya, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.